Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga ya. Lancar-lancar semua urusan positif dari Sobat Football United. Gue ucapkan terima kasih Sobat Football United yang selalu mendukung channel ini dengan memberikan likes di videonya, maupun juga yang subscribe dan juga meninggalkan komentar di kolom komen. Mohon maaf, gue tidak bisa membalas ya, belum bisa membalas secara rajin karena kesibukan, tapi gue berusaha untuk mengimbanginya dengan ada live commentary dan juga ngobrol live di mana kita bisa berinteraksi di sana. Oke, seperti biasa Manchester United menghadapi Wolves di Molineux, by the way akan tandang. Sebelum pertandingannya Erik ten Hag memberikan keterangan pers di konferensi pers. Ada beberapa informasi menarik dan juga hal-hal yang kita bisa bahas kali ini akan gue sampaikan dan nanti akan gue bahas lah ya secara ringan amatiran seperti biasa. Oke, gue ambil sumbernya seperti biasa juga dari Manchester Evening News mengenai Marcus Rashford. Dia telah mengambil tanggung jawab dan selanjutnya ini adalah masalah internal. Kasusnya sudah ditutup, sudah selesai. Diulangi lagi karena ada pertanyaan terkait dengan Marcus Rashford. Erik ten Hag mengatakan seperti yang saya katakan, kasusnya sudah ditutup. Jadi Erik ten Hag nampaknya tipe tipe sosok yang kalau sudah selesai. Kalau memang ada kesalahan, lalu ada hal-hal yang dilakukan dalam tanda kutip menebus kesalahan tersebut, mungkin minta maaf, mungkin ada denda, mungkin ada perjanjian lain, tentu saja dengan pembicaraan ya, karena disebutkan bagaimana situasi dengan Marcus Rashford ini keputusannya bukan hanya diambil oleh Erik ten Hag, tapi ada John Murtough di sana, ada pihak Ineos juga, ada Marcus Rashford dan juga saudaranya yang merupakan agennya juga ada di sana. Jadi menurut gua dan gua harapkan ini situasi yang komprehensif secara menyeluruh. Erik ten Hag sudah mengatakan kasusnya sudah selesai, artinya sudah tidak dipermasalahkan lagi. Gua harapkan Marcus Rashford bisa fokus ya ke atas lapangan. Penting juga ini untuk penebusan. Menariknya situasi menghadapi Wolverhampton away di Molineux dengan Marcus Rashford yang bermasalah ini sudah terjadi juga musim lalu. Bagaimana dia terlambat latihan ya kan, tapi dia mampu menebusnya nih. Dia tampil dari bangku cadangan, bahkan dia mampu mencetak gol. Akankah kali ini demikian juga? Harapannya gua secara dengan amatiran ya, sebagai fans Manchester United, gue harapkan yang terbaik lah bagi seorang Marcus Rashford. Erik ten Hag melanjutkan tentang kabar tim. Mason Mount ini sudah pulih, tapi masih terlalu cepat. Namun demikian Andre Onana akan kembali. Wow, berarti Andre Onana ini akan kembali. Menurut gue kalau Andre Onana di plot akan kembali, berarti Altay Bayindir akan kembali juga ke bangku cadangan. Mungkin ada beberapa yang mengatakan, buat apa kalau gitu ngambil Altay Bayindir kalau tidak diturunkan? Well, kalau menurut gua ya, dari yang sudah dan juga di klub lain dan lain-lain juga, termasuk juga di Manchester United sebenarnya dari dulu, penjaga gawang itu kan tidak semuanya penjaga gawang nomor 1. Memang ada yang diplot penjaga gawang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dari musim lalu pun sebenarnya juga demikian. Tidak semua yang hadir, yang datang di Old Trafford ya, terutama penjaga gawang di Manchester United semuanya mendapatkan kesempatan yang sama. Enggak, memang ada peran-peran nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lalu gue juga ada beberapa yang memberikan komentar, ini kesalahan Erik ten Hag dengan melepas David De Gea, lalu Andre Onana yang didatangkan dan bla bla bla. Well, menurut gua musim lalu komentarnya banyak yang berbeda. Banyak yang mengatakan David De Gea begini dan begitu, harus diganti ya kan. Dan nama Andre Onana ini gue ingatkan sekali lagi, itu termasuk yang ramai disebutkan di berbagai sosial media, termasuk juga di channel Football United. Bukan dari gua ya, tapi dari Sobat Football United begitu loh. Jadi menurut gua ini juga agak aneh sebenarnya. Lalu seakan-akan seakan-akan kayak lupa gitu loh dengan hal tersebut. Nah menurut gue ya sudah, kenyataannya saat ini kipernya adalah Andre Onana. David De Gea sudah tidak lagi menjadi bagiannya. Dan kalau mau sedikit menarik ke belakang, ya seperti yang gue katakan, gue sendiri juga berpendapat gue inginnya ada pergantian penjaga gawang tuh yang mulus begitu ya. Artinya ada penjaga gawang senior yang tetap masih berada di Manchester United, tapi pergantiannya tuh secara bertahap begitu, tidak secara drastis seperti ini. Karena dari yang sudah
penjaga gawang berganti di Manchester United itu sangat-sangat rawan, dan ini sekarang yang terjadi. Terus harus bagaimana? Kalau menurut gua secara ringan amatiran yang melihat bagaimana situasi penampilan dari Altay Bayindir yang menurut gua oke, tapi bukan yang istimewa sekali menurut gua ya. Bukan hanya soal masalah penyelamatan, tapi juga bagaimana positioning dari Altay Bayindir, lalu juga bagaimana peran dia dalam build up serangan, ya kan? Ya oke, ada beberapa yang mengatakan nggak penting kiper ikut build up dan bla bla bla. Tapi kalau gua melihat bagaimana sistem sepak bola di beberapa klub memang menuntut penjaga gawang ikut build up. Di Manchester United pun dari musim lalu kan juga demikian. Terlihat memang ada peran dari penjaga gawang yang diharapkan ikut serta dalam proses build up. Dan gue menilai Altay Bayindir kemarin ada keraguan-raguan, terutama di passing yang dilakukan ya. Sekali lagi itu merupakan bagian dari sistem yang ingin dibangun di Manchester United, dan menurut gue ya itu yang harus diperbaiki. Manajer dan staf kepelatihannya, mereka ini yang lebih mengetahui keadaan pemain di Carrington, di kantor mereka, dan lain-lain, meeting dan lain-lain gitu. Mengutip pernyataan dari Jurgen Klopp ya, gue ingat betul dia mengatakan kalau apa yang dilihat oleh fans ini hanya sebagian kecil, yaitu adalah penampilan di atas lapangan. Bagaimana hal-hal di luar lapangan, di lapangan latihan, di kantor dan lain-lain, mereka tidak perhatikan. Sementara manajer itu justru bagian besarnya ada di sana, bukan di atas lapangan, tapi ada di persiapan-persiapan tersebut, di mana mereka memantau, ya kan, memperhatikan dan lain-lain. Sehingga dari situ kesimpulannya oke, Andre Onana yang diberikan. Gua pikir tidak ada pilihan lain saat ini selain memang menurunkan Andre Onana sih. Memang mungkin ada banyak yang tidak sepakat, yes, nggak apa-apa ya, bisa disampaikan ketidaksepakatannya secara sopan seperti itu. Tapi menurut gue, Tom Heaton jelas tidak, Altay Bayindir ternyata levelnya belum sampai, dan Andre Onana menurut gue, dengan segala hormat untuk Altay Bayindir, nampaknya Andre Onana masih sedikit lebih baik daripada Altay Bayindir. Paling tidak itu yang terlihat di Carrington ya kan, sehingga masih terus diberikan kepercayaan. Dan sering juga gue katakan bahwa penjaga gawang di Manchester United sering sekali juga bukan soal masalah teknis, tapi juga soal masalah mental dan juga karakter. Ada beberapa pemain ketika mereka tampil buruk justru harus diistirahatkan, tapi ada beberapa pemain lain ya, ketika mereka tampil buruk justru harus dipacu terus. Contohnya seperti kayak Wayne Rooney, ketika dia tampil buruk jangan diberhentikan. Dia mengatakan demikian, dia justru ingin supaya terus dimainkan supaya dia bisa memperbaiki. Dan bagi penjaga gawang sendiri juga menurut gue penting untuk ditampilkan ya. Karena sampai sejauh ini bagaimana adaptasi dengan lini belakang menurut gue tidak bagus. Faktornya, tentu saja komponen lini belakang yang terus berubah-ubah. Ini adaptasinya sangat-sangat mengganggu dan terganggu. Sehingga menurut gue sekali lagi ya, gue secara ringan amatir gue bisa menerima sih fakta Andre Onana diturunkan lagi, karena praktis gue nggak mau hanya mengatakan oke, wah ini harusnya David De Gea. Enggak, gue melihat menurut gue secara ringan amatir gue bisa salah, tapi itu yang gue lihat saat ini sebagai situasi yang dalam tanda kutip terbaik lah ya. Karena sekali lagi menampilkan Altay Bayindir, kalau memang dia bagus, ya, Manchester United tidak perlu sampai memaksa atau berbicara dengan Federasi Kamerun untuk bisa menurunkan Altay Bayindir sih. Menurut gue sesimpel itu katakanlah. Tapi mereka juga harus ke sana, berbicara dengan Federasi Kamerun untuk menunda kan pada saat itu supaya Andre Onana nggak berangkat ke sana. Karena menurut gue sih memang ada sesuatu yang mungkin fans tidak melihat yang terjadi di Carrington, utamanya terkait dengan posisi penjaga gawang Manchester United ini. Oke. Hal lainnya mengenai Mason Mount masih belum bisa diturunkan, tapi kabar bagus sekali lagi dia sudah kembali. Yang terpenting adalah dia bisa beradaptasi dengan sistem permainan yang ada dan juga situasi kondisi fisiknya ya yang bisa lebih baik lagi. Apakah Rashford ini kekurangan respect? Erik ten Hag mengatakan ini bukan hal itu, tapi seperti yang saya katakan, mari kita fokus ke pertandingan, mari kita lupakan itu. Statementnya sudah jelas, kita harus fokus untuk memenangkan pertandingan sepak bola. Lagi-lagi Erik ten Hag kalau sudah selesai, dia tidak ingin memperpanjang lagi, walaupun digali-gali terus ya oleh media, dia tidak mau. Kalau sudah selesai. Dan situasi ini kan berbeda dengan hal sebelumnya, di mana kalau memang belum selesai ya dia akan jawab begitu. Dan walaupun itu pun juga dia tidak jawab secara gamblang situasi dengan Jadon Sancho ya.
Erik ten Hag mengenai disiplin mengatakan ya ini sebenarnya disiplin ini bukan sesuatu dengan saya, tapi di sepak bola ya Anda harus disiplin, dan juga di atas lapangan maupun juga di luar lapangan ada garis yang menghubungkan di antara keduanya. Ketika setiap pemain, setiap profesional tahu hal ini, apa yang dibutuhkan, kita harus fokus untuk memenangkan pertandingan, dan itu yang paling penting. Dan setiap pemain profesional mengetahui hal tersebut dan itu yang dibutuhkan. Ya jelas gue sepakat terkait dengan hal ini. Dan ini juga yang menjadi masalah di Manchester United selama bermusim-musim menurut gue. Bukan hanya dengan Erik ten Hag tapi juga di musim-musim sebelumnya. Bagaimana pemain, menurut gue ya kita lihat lah ya, sering sekali ada cuplikan di sosial media pemain begini dan begitu. Ini kan menunjukkan bagaimana fokus disiplin mereka tidak sepenuhnya di sepak bola. Belum sepenuhnya di sepak bola. Mengenai performa dari Marcus Rashford. Jadi di 2 pertandingan Premier League dia mencetak 2 gol dan sebuah assist. Ada perkembangan di sana, ada hubungan yang kuat antara Marcus Rashford dan juga Rasmus Højlund. Dan kita ingin melanjutkan proses tersebut. Wow, dengan disebutkannya hal ini menurut gua ada kemungkinan Marcus Rashford akan bermain dari awal sih di pertandingan menghadapi Wolves. Berarti ada kemungkinan Garnacho akan bergeser di kanan. Walaupun seperti itu, gua tetap memperkirakan Garnacho yang akan tampil duluan, Marcus Rashford di cadangan, dan di kanan akan dimainkan seorang Anthony. Gua bisa salah, kita lihat ya akan seperti apa komponennya. Oke. Erik ten Hag mengenai spirit. Kita sangat percaya diri dan di hari-hari terbaik kita bisa mengalahkan semuanya. Di hari terburuk kita ini turun di batas tertentu dan ini tidak bisa diterima. Jadi kita harus mendorong ke batas ya di level yang tertinggi, dan ketika hari kita ya tidak bagus pun kita juga tetap harus mendapatkan hasil. Semuanya sekarang di squad sangat teryakinkan dengan hal ini. Mereka tahu para pemain telah kembali dari cedera yang panjang. Jadi tim ini akan lebih kuat lagi, dan ini membantu motivasi, dan ini juga membantu mood serta spirit di dalam tim. Ya, Sir Dave Braithwaite juga sudah bertemu dengan para pemain, kabarnya demikian, di hari Senin, mempresentasikan ya kan tentang Ineos, dan menurut gue bukan hanya itu saja. Ini mungkin juga sebagai peringatan bahwa Ineos sangat-sangat memperhatikan perkembangan tiap pemain. Jadi mereka tidak bisa dalam tanda kutip bermain-main saja ya, mereka harus serius, mereka harus fokus di setiap pertandingannya. Mengenai spirit yang terus berlanjut, setiap pertandingan kita harus melihat sebagai sebuah final, dan setiap pertandingan kita harus bisa mendapatkan hasil yang terbaik, dan tim ini juga memiliki banyak pengalaman dan mereka tahu hal tersebut. Saya sangat positif saat ini kita memiliki banyak pemain yang telah kembali. Beberapa tentu saja membutuhkan ritme pertandingan, tapi ya kita datang ke pertandingan ini juga dengan situasi yang bagus. Sebelumnya mereka memiliki pertandingan uji coba, lalu setelahnya mereka memiliki pertandingan FA Cup, dan sekarang kita bergerak menuju Premier League. Jadi pembangunannya ya kurang lebih tahapan ini cukup bagus, dan untuk pemain sekarang kita tahu kalau kita harus membuat langkah selanjutnya sehingga setiap individu ini bisa kembali ke performa yang terbaik. Dan terakhir, Erik ten Hag juga memberikan pendapat terkait dengan pemain yang kembali dari cedera. Sangat jelas, kita tahu kalau kita ini harus menyusul, kita harus bisa kembali lagi. Pemain tahu hal itu, dan tim akan menjadi lebih kuat ketika pemain-pemain kunci di posisi-posisi krusial ya ini kembali. Khususnya ketika ya Anda harus mengganti setiap pertandingan, ini tidak bisa membantu rutinitas. Dan menurut gue juga termasuk adaptasi untuk pemain-pemain baru. Jadi kita melihat banyak ketidakcocokan ya, kesalahpahaman. Tapi saat ini kita harus menjaga pemain tetap fit. Lalu tentu saja mereka bisa mendapatkan performa yang lebih baik. Dan setelahnya kita ingin mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya sepakat gue. Ini salah satu permasalahan tentu saja ketika
banyak komponen yang berganti-ganti di Manchester United di paruh pertama musim ini. Ini berbeda juga situasi dengan tim-tim lain yang saat ini mungkin menduduki peringkat yang lebih tinggi. Bagaimana mereka lebih firm situasi skuadnya. Contohlah Aston Villa yang tidak begitu banyak ada pemain cedera di awal musim ya. Mereka lebih enak, komponennya lebih pas, lebih pasti. Sementara Manchester United sering sekali tambal sulam, bahkan mengganti posisi pemain ya kan, harus meminjam pemain dari luar juga. Hal-hal demikian ini kan tidak bagus sebenarnya, terutama untuk bisa mendapatkan rutinitas yang bagus di skuad, adaptasi juga untuk pemain baru, lalu juga pengembangan dari sistem permainan itu sendiri. Ketika pemainnya terlalu sering berganti-ganti, ya kurang apa ya menurut gue, kurang cepat mungkin ya proses itu yang terjadi di Manchester United, sehingga saat ini pemain sudah kembali, yes, tapi yang penting juga sebagaimana cepat mereka bisa beradaptasi dengan ritme pertandingan. Itu juga penting. Ketika mereka hanya kembali saja, fisik saja yang tapi adaptasi mereka terhadap ritme sistem yang ingin dibangun ya kan dan lain-lain, ya ini akan menghambat. Dan menurut gua ya ini juga yang harus dikejar dan merupakan tantangan bagi staf kepelatihan Manchester United yang dikomandoi oleh Erik ten Hag. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan Sobat Football United. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.